1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, tetapi saya memiliki pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus, mungkinkah itu bagi kita? Atau pertanyaannya, apakah kita bisa memiliki pikiran Kristus? Karena kalau kita pikirkan, kalau kita lihat diri kita di cermin, atau kalau kita melihat diri kita dengan mata kita ini, bagaimana memiliki pikiran pencipta alam semesta, sedangkan kita adalah ciptaannya. Betul Bapak Ibu? Bukankah memikirkan yang ada di bumi ini saja, masalah, persoalan, pergumulan kehidupan kita, sudah membuat kita pusing 7 keliling. Apalagi saudara dan saya disuruh untuk memikirkan segala hal, memikirkan pikiran pencipta alam semesta ini, atau memikirkan pikiran daripada Kristus. Saudara kalau perhatikan Kolose pasal 3 ayat yang kedua berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ternyata ini merupakan sebuah perintah Tuhan. Tuhan suruh kita pikirkan tentang kerajaan Allah, pikirkan tentang apa yang Tuhan pikirkan, bukan apa yang ada di bumi. Sebenarnya saudara dan saya sesungguhnya ada di bumi. Tapi harusnya pikiran kita tidak boleh memikirkan apa yang ada di bumi. Tapi Alkitab mengatakan dalam Kolose 3 ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi ketika kita memikirkan perkara yang di atas, tidak boleh pikiran kita selevel dengan masalah yang ada di bumi. Tidak boleh pikiran kita selevel dengan apa kata orang kepada kita yang ada di keluarga kita. Tidak boleh kita berdiri selevel dengan ujian, dengan persoalan, karena memang kita tidak diciptakan selevel dengan masalah. Apalagi berpikir selevel dengan masalah. Alkitab berkata bahwa kita harus memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Wow, bukankah ini sesuatu yang harusnya membuat kita bergairah? Sekalipun kita tinggal di bumi, tapi kita harus memiliki pikiran surgawi, pikiran Kristus. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 2:16 tadi, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Wow, saya memiliki pikiran Kristus. Filipi pasal yang kedua, kalau Bapak Ibu perhatikan baik, Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima berkata, hendaklah dalam hidupmu bersama engkau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, hidup bersama sebagai suami istri, orang tua dan anak, hidup bersama dalam tempat pekerjaan, dalam tempat bisnis, dalam pelayanan, dalam masyarakat. Maka kita harus punya pikiran, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran Kristus, memiliki pikiran Kristus menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Hal yang pertama yang ingin saya share kepada saudara, apakah yang dimaksudkan dengan memiliki pikiran Kristus? Kira-kira apa yang dimaksudkan oleh 1 Korintus pasal yang kedua ayat 16 bagian B, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ketika saya merenungkan ini, maka saya percaya bahwa sebuah kerinduan daripada Tuhan, keinginan hati Tuhan adalah memiliki pikiran Kristus, artinya memiliki pikiran. Pikiran Kristus itu adalah memikirkan tentang saudara dan saya. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ingat bahwa Anda dan saya seharga dengan darah Yesus. Tuhan datang dan mikir saudara. Tuhan datang dan tidak mau kita binasa. Tuhan datang dan tidak mau saudara dan saya berjalan kepada kematian. Tuhan datang dan memikirkan kita yang sedang ada dalam dosa, sedang ada di dalam pergumulan, tidak tahu jalan keluar.
Dan pikiran Kristus artinya memikirkan pikiran tentang manusia. Tentang orang yang berdosa, orang yang belum diselamatkan. Kalau Bapak, Ibu, dan saya memiliki pikiran Kristus, maka kita juga berpikir tentang orang lain yang belum diselamatkan. Orang lain yang belum bertobat. Orang lain yang belum mengenal Tuhan. Ketika kita mencoba bahkan berpikir tentang mereka, maka saudara dan saya memikirkan pikiran Kristus. Kita memiliki pikiran Kristus. Ingat bahwa cara pandang Kristus tentang kita, itulah yang harus kita miliki. Kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semua yang difirmankan Tuhan itu adalah untuk kebaikan kita. Tuhan mau memberkati kita, dan pikiran Tuhan mau infuskan kepada kita melalui firman-Nya. Dan Tuhan memandang kita sebagai manusia yang berdosa, yang tidak berdaya. Tetapi jika kita bersama dengan Dia, maka kita akan memiliki kekuatan, kita akan memiliki kuasa. Seperti Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Alkitab katakan, jika kamu menanti Tuhan, maka kita akan dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sehingga kita menjadi saksi mulai dari Samaria, mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Alkitab katakan jika kita bersama dengan Tuhan, punya pikiran yang sama dengan pikiran Tuhan, maka kita akan diberikan kekuatan, kita akan diberikan kuasa. Amin. Sehingga apa yang tadinya menurut kita mustahil, maka saya percaya bersama dengan Tuhan itu tidak akan mustahil bagi kita. Apa yang tadi bagi Bapak Ibu tidak mungkin, tapi bersama dengan Tuhan ketika pikiran kita sama, selaras, menyatu, maka yang tadinya mustahil menjadi tidak mustahil bagi kita. Yang tadinya pintunya tertutup, tapi kalau pikiran kita berpikir tentang Tuhan, memikirkan pikiran Kristus, maka pintu yang tertutup akan dibukakan bagi kita. Matius 19 ayat 26 berkata begini, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Matius 19 ayat 26 berkata, Yesus memandang mereka. Garis bawahi, Yesus memandang mereka. Yesus memandang mereka, artinya Yesus memiliki sebuah pikiran tentang murid-murid ini. Yesus mau mengerti pikiran mereka. Lalu Yesus berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Wow. Lihat cara pandang Tuhan tentang murid-murid. Mereka sedang ragu dan mereka sedang berkata, apa ini mungkin atau tidak? Apa ini bisa atau tidak? Tapi Tuhan berkata kepada mereka begini, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Sekarang saya katakan, bagi orang yang percaya atau orang yang memiliki pikiran Kristus, juga segala sesuatu mungkin. Amin. Dan Tuhan Yesus juga pernah berkata, walaupun iman kita sebesar satu biji sesawi yang kecil, namun kita mampu memindahkan sebuah gunung. Saya ingat ketika saya ke Mesir tahun 2015, maka tour guide yang memimpin rombongan kami, dia bercerita bahwa dulu ada komunitas Kristen Mesir pada zaman dulu yang pernah berdoa agar sebuah bukit itu dipindahkan Tuhan. Mereka menolak pemerintah setempat memindahkan mereka ke bukit itu. Dan apa yang terjadi ketika mereka berdoa, dan benar saja, ketika mereka berdoa, maka bukit itu kemudian mengalami sebuah longsor yang sangat besar. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Orang berkata tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin, dan bagi orang yang percaya, segala sesuatu mungkin bagi mereka. Contoh yang kedua adalah ketika kita membaca dalam Lukas pasal yang ke-8, ayat 40 sampai ayat yang ke-56. Ketika Bapak Ibu memiliki pikiran Kristus, maka hal yang pertama ketika kita baca Lukas 8, 40 sampai 56, adalah kita akan menuai, akan mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Lukas 8 ayat 40 sampai ayat yang ke-56 menceritakan tentang Yairus, seorang kepala rumah ibadat
Alkitab berkata, seorang yang sangat terhormat, mulai ayat 40, coba kita baca. Alkitab berkata begini, ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat, sambil tersungkur depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya, supaya Yesus datang ke rumahnya. Ayat 42, karena anaknya perempuan satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak oleh orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada seorang pun mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Lalu kata Yesus, tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya. Ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Ayat 48, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ayat 49, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru. Tapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Ayat 51. Tetapi, ayat 50 dulu, ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. 51. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. 52. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Ayat 55, maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ayat 56, dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Bapak Ibu perhatikan bahwa Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Pada masa itu seorang kepala rumah ibadat adalah orang terhormat. Dan dia datang meminta kepada Yesus untuk datang ke rumahnya. Menurut cerita dalam Lukas 8:40-56, menyuruh untuk Yesus datang ke rumahnya karena putrinya yang berumur 12 tahun sedang sakit keras. Dan saya percaya bagi seorang ayah, ketika anaknya sedang sakit keras, maka dia tidak mau ada penghalang-halangan, tantangan apapun di tengah jalan. Dia mau supaya Yesus cepat-cepat sampai ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Tapi sebaliknya tadi kita baca di tengah jalan, ada begitu banyak orang berdesak-desakan. Dan seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun mencegat Yesus di tengah jalan, sehingga Yesus terhenti di sana. Ketika Yesus terhenti di sana, perempuan itu menjamah jubahnya, dan perempuan itu disembuhkan. Bagi saudara dan saya, mungkin ini merupakan sebuah penghalang yang luar biasa. Tapi kalau Anda melihat dari pikiran Kristus, tidak lihat dari apa yang dikatakan oleh kenalan atau saudara dari Yairus yang berkata anakmu sudah mati. Tapi kalau melihat dari sisi pikiran Kristus, satu kali perjalanan, dua mujizat terjadi sekaligus. Bagi Tuhan, bahwa penundaan Yairus adalah mujizat terjadi dua kali sekaligus. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, hari ini mungkin kalau Bapak Ibu mengalami penundaan, bukan berarti Tuhan tidak menjawab saudara.
Penundaan supaya satu kali perjalanan Anda berjalan bersama dengan Tuhan, maka 2 mujizat terjadi sekaligus. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya sesampai di rumah Yairus. Tadi saya katakan bahwa kerabatnya mengatakan putrinya sudah meninggal. Saudara bisa bayangkan apa yang dipikirkan oleh Yairus. Dia pasti berkata, andai kata perempuan itu tidak menghalangi Yesus datang ke rumahku. Andai kata Yesus tidak terlambat. Seandainya saja perempuan itu dilewati oleh Yesus. Seandainya saja Yesus tidak melayani perempuan itu, anakku tidak mati. Tapi Alkitab berkata Yesus mengintervensi pikiran Yairus yang salah. Dan Yesus berkata begini, jangan takut, Yairus tenang saja. Anakmu tidak mati, anakmu hanya tidur saja. Saudara bisa bayangkan bagaimana Yairus harus menaruh pikirannya antara melihat anaknya yang mati atau mempercayai perkataan Tuhan yang mengatakan bahwa putrimu tidak mati, dia hanya tidur. Bapak Ibu ingat ketika orang-orang Yahudi meninggal, keluarganya nggak nangis, saudara. Mereka selalu sewa orang untuk menangis. Ya. Dan Alkitab katakan ketika Yesus berkata bahwa anak ini tidak mati tapi tidur, maka orang yang lagi menangis tiba-tiba tertawa. Karena mereka tahu anak itu sudah mati, bukan tidur. Saya percaya bahwa pikiran Yairus pasti terjadi pro dan kontra. Dan saya percaya sebagai seorang ayah, dia kepingin melihat sesuatu terjadi. Dia kepingin lihat anaknya disembuhkan, tapi ketika dia datang anaknya sudah mati. Dia pasti ingin segera untuk memeluk anaknya itu. Tapi apa yang terjadi? Yang dia lihat dengan mata anaknya mati. Tapi Tuhan berkata, anakmu cuma tidur. Ketika saudara dan saya diperhadapkan dengan keadaan, sepertinya tidak ada pengharapan, sepertinya tidak ada jalan keluar. Pekerjaanku nggak mungkin aku melihat sebuah peningkatan. Tidak mungkin aku melihat keluargaku dipulihkan. Tidak mungkin aku melihat bahwa bisnisku akan mengalami sebuah kemajuan. Mungkin Anda melihat seperti apa yang dialami oleh Yairus. Ada begitu banyak penundaan, ada begitu banyak keadaan yang menghalangi langkahku. Tapi ketika saudara dan saya mulai ikut pikiran Kristus, memiliki pikiran Kristus, percayalah bahwa masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan pernah hilang. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan menurut Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ketika Bapak Ibu mempercayai pikiran Tuhan, memiliki pikiran Tuhan, maka pikiran itulah yang akhirnya mampu mengendalikan emosi kita. Dan seluruh gerak-gerik tubuh kita tidak menjadi orang yang takut, tapi kita akan menjadi orang yang berpengharapan. Pikiran kita akan jadi kuat, hati kita akan jadi kuat, mata kita bisa melihat kesempatan sekalipun yang kita lihat adalah kegelapan, tapi kita bisa melihat ada terang Tuhan terbit di sana. Dan kita akan mengalami yang namanya kemenangan di atas setiap gunung-gunung masalah. Alkitab katakan akhirnya, Yairus mendapatkan kembali anaknya. Firman Allah berkata begini, anaknya hidup kembali. Kenapa? Karena Yairus menaruh pikirannya sesuai dengan perkataan Tuhan. Ketika pagi ini Bapak Ibu datang, dan Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan, dan Bapak Ibu berkata begini, amin, aku percaya. Sekalipun yang Bapak Ibu lihat nggak mungkin, sudah mati artinya hopeless. Tidak mungkin, saudara. Tapi ketika Anda percaya bahwa Tuhan berkata ada kesempatan, masa depanmu sungguh ada. Ketika Anda berdiri bersama dengan Yairus, di saat pikirannya pro dan kontra, tapi akhirnya dia katakan, aku mau berdiri pro bersama-sama dengan Tuhan yang berkata anakku tidur, dan dia pasti akan dibangkitkan, dia pasti akan hidup kembali, dia pasti akan mengalami mujizat. Alkitab katakan bahwa saudara ada di pihak yang menang. Memiliki pikiran Kristus sangat penting, karena itu adalah cara untuk Anda dan saya menang melalui pikiran saudara. Pikiran kita adalah medan pertempuran. Dan kita bisa menang, pikiran kita bisa ada kemenangan besar ketika saudara dan saya punya pikiran Kristus melalui firman Allah. Percaya kepada perkataan firman Allah. Saya percaya bersama Yesus, saudara dan saya akan mengalami hal-hal luar biasa yang akan menyertai seluruh perjalanan hidupmu.
Anda tidak akan pernah dipermalukan. Mungkin hari ini Anda sedang dipermalukan. Anda sedang berjalan dalam jalan-jalan yang gak mudah. Anda sedang mengalami persoalan-persoalan yang mungkin bagi orang lain orang gak mampu. Tapi bagi Tuhan Anda sanggup menjalaninya. Milikilah pikiran Kristus. Dan Anda akan melihat mujizat akan menyertai setiap langkah kehidupanmu. Saudara yang percaya, tulis di kolom komentar, saya mau miliki pikiran Kristus. Dan mujizat akan menyertai perjalanan saya. Hal yang kedua, bagaimana memiliki pikiran Kristus? Kalau hal yang pertama tadi, saya jelaskan tentang apakah yang dimaksudkan memiliki pikiran Kristus. Yang kedua, bagaimana memiliki pikiran Kristus? Ketika saya renungkan pertanyaan ini, maka saya dapat sebuah jawaban sangat gampang saja. Saudara, untuk memiliki pikiran Kristus, maka saudara harus menyediakan waktu cukup untuk Tuhan Yesus berbicara kepada saudara. Dalam doa, dalam pikiran saudara. Kapan itu terjadi? Ketika kita membaca firman. Ketika kita merenungkan firman Tuhan. Itu merupakan satu-satunya cara untuk saudara dan saya memiliki pikiran Kristus. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama katakan, bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan setiap hari, dan Anda menaruh firman itu dalam pikiranmu, Anda mencatat firman itu, Anda mendengarkan di YouTube kembali, maka Anda sedang menyelaraskan pikiranmu dengan pikiran Kristus. Itu cara kita memiliki pikiran Kristus. Ketika Bapak Ibu baca satu pasal hari ini firman Tuhan, dan Bapak Ibu dapat satu rema, lalu Anda merekam voice note dan kirim ke grup Speak the Word misalnya. Maka itu Anda sedang menselaraskan pikiranmu dengan pikiran Kristus. Dan saudara dan saya memiliki pikirannya. Masalah boleh datang, tapi Anda mengizinkan firman itu mendominasi pikiranmu. Maka kita akan menjadi para pemenang. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa ketika Bapak Ibu izinkan pikiran kita penuh dengan pikiran Kristus, maka Roh Kudus akan bicara kepada kita melalui pikiran kita. Bisa bicara kepada kita melalui roh kita. Selain itu dapat juga melalui khotbah-khotbah seperti pagi hari ini. Saudara bisa memiliki pikiran Kristus. Anda bisa lihat melalui media-media online, YouTube, khotbah-khotbah, hamba-hamba Tuhan yang punya integriti, yang punya kehidupan yang betul-betul mau mengajar saudara, dan Anda terima berkat di sana. Anda seorang yang suka baca buku-buku rohani, maka Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan untuk berbicara kepada saudara melalui tulisan-tulisan dalam buku-buku itu, supaya saudara dan saya memiliki pikiran Kristus. Saya percaya bahwa firman Tuhan adalah pribadi Yesus sendiri. Dan saudara dan saya harus berusaha mengenalnya. Saya percaya bahwa kita di sini setiap hari baca firman. Berapa banyak Bapak Ibu yang setiap hari baca firman Tuhan? Boleh tulis di kolom komentar, saya setiap hari baca firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu setiap hari baca firman Tuhan, maka kita sedang menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Ingat, pikiran manusia itu sangat terbatas. Pikiran manusia itu kalau tanpa firman Allah maka minus. Maka pikirnya negatif terus. Pikirnya salah terus. Pikirnya tidak ada yang benar. Pikirnya itu menakutkan. Pikirnya itu adalah hal kecil dijadikan besar, yang besar-besar sekali. Sehingga akhirnya jantungmu berdebar-debar, Anda ketakutan, dan rasanya Anda tidak mau menjalani hidup ini. Tapi ketika ada firman Tuhan, ingat kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, maka itu garis tegak lurus ke atas. Maka yang tadinya pikirannya minus, ketika ada garis tegak lurus ke atas, diubahkan menjadi pikiran yang plus. Sehingga ya kita bisa melihat keadaan di balik situasi yang sulit, kita masih bisa melihat kesempatan. Di balik situasi yang tidak mungkin, kita masih melihat bahwa itu mungkin. Di balik kondisi-kondisi yang tadinya orang berkata bahwa kita tidak akan mungkin berjalan di sana, maka pikiran kita itu akan menjadi jembatan untuk membawa kita melewati keadaan-keadaan yang sulit, sehingga kita menjadi pemenang kehidupan. Efesus pasal 5 ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada orang yang bodoh karena tidak pernah merenungkan firman. Ada orang yang bodoh karena tidak pernah datang dan
mendengarkan firman Tuhan. Ada orang yang bodoh karena tidak pernah membaca Alkitab. Ada orang yang bodoh karena mereka tidak pernah membaca buku-buku rohani. Ada orang yang bodoh karena dia tidak pernah datang dan mau mengenal Tuhan lebih dekat dalam doa, dalam firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendapatkan rema di sana. Rasul Paulus menulis kepada jemaat Efesus, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita bisa mengerti kehendak Tuhan dengan cara kita berusaha membuka hati dan pikiran kita, menselaraskan dengan kebenaran itu. Sekalipun yang kita lihat dengan mata jasmani sepertinya tidak mungkin, tapi kita mau lebih percaya kepada firman lebih daripada apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Amin. Amin. Artinya, memahami firman Tuhan itu memang sangat perlu usaha dan ketekunan. Sangat perlu usaha dan ketekunan. Tapi bukan berarti semua. Saya tidak katakan bahwa usaha dan ketekunan, saya tidak katakan bahwa semua kita harus sekolah teologi. Ya. Tidak. Kalaupun semua kita bisa sekolah teologi, ya lebih baik. Tapi kalau Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang mau berusaha sungguh-sungguh dengan tekun untuk mau mengenal Tuhan, membaca firman Tuhan. Setiap kali Anda dengar firman Tuhan yang membangun imanmu, Anda katakan ini rema bagiku, aku mau hidup di dalamnya. Aku lebih mempercayai firman daripada apa yang aku lihat dengan mata, daripada pikiranku yang minus, daripada pikiranku yang sangat terbatas. Aku lebih mempercayai firman Tuhan yang tidak terbatas, yang unlimited. Maka Anda sedang berjalan dalam jalan-jalan mujizat. Anda sedang berjalan di dalam kekuatan Tuhan. Ingat bahwa medan peperangan kita adalah pikiran kita. Ketika pikiran kita menang, hidupmu akan penuh dengan kemenangan. Tapi ketika pikiran kita sudah kalah, maka semua langkah-langkahmu hari itu akan berakhir dengan kekalahan dan kekecewaan yang sangat besar. Kita baru mulai pagi, ketika Anda sudah lihat masalah lebih besar daripada firman Allah, maka hari itu menjadi hari kekalahan bagimu. Tapi kalau hari ini Anda melihat Tuhanmu lebih besar dari masalah, maka hari ini akan menjadi hari kemenangan besar bagimu, dan hari penuh mujizat atas kehidupanmu. Sehingga orang akan menyaksikan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Bapak Ibu ingat bahwa ada Roh Kudus yang akan terus menolong kita. Ketika Bapak Ibu punya pikiran Kristus. Amin. Ingat juga bahwa ada teman-teman yang seiman yang akan menolong kita. Yang akan nanti untuk mendoakan kita. Yang akan nanti datang dan share firman kepada kita. Di suatu waktu Tuhan selalu punya seseorang untuk menolong kita ketika Bapak Ibu mau melatih hatimu untuk pikiranmu selaras dengan pikiran Tuhan. Katakan amin. Mungkin orang yang tidak kita kenal atau orang yang kita kenal hari ini, atau mungkin melalui media-media WhatsApp ada firman Tuhan yang di-share oleh begitu banyak anak Tuhan. Ketika Anda baca, Anda jadi kuat. Ketika Anda baca, itu jadi jawaban. Ketika Anda baca, itu membuat sehingga Anda bergairah kembali. Ketika Anda baca, maka rasanya ada damai sejahtera di hatimu yang memberikan kepadamu kekuatan yang baru. Saudara hanya perlu buat sebuah komitmen di hadapan Tuhan. Untuk menjadikan firman Tuhan adalah sebuah gaya hidup, sebagai lifestyle yang baru bagi kita. Makanya yang baca Alkitab setiap hari, di grup Speak the Word, saya lihat mereka sangat rutin, ada yang sudah mau 1000 hari-hari. Yang baca dapat rema satu ayat dan mereka kirim by voice note di bawah jam 10 pagi. Itu sudah hampir 1000 hari. Wow, itu berarti sudah hampir 3 tahun. Karena kita udah mulai dari tahun 2020. Saya percaya bahwa kehidupan mereka, saya tidak katakan bahwa tidak ada masalah. Tapi mereka akan terus berjalan dan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Filipi pasal 2 ayat yang kelima berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan ketemu mulai dengan keluarga kita, mulai dengan teman bisnis, teman kerja kita, teman pelayanan kita. Taruh pikiran Kristus. Bawa pikiran Kristus, bawa firman Allah. Miliki pikiran Kristus. Maka Anda akan jadi pemenang. Anda akan jadi orang yang akan memiliki pikiran yang tidak takut dengan masalah. Tapi Anda akan memiliki pikiran yang membawa kepadamu jalan-jalan kemenangan. Yang tadinya minus jadi plus. Yang tadinya tidak ada pengharapan, ada pengharapan. Yang tadinya jalan tidak terbuka, Anda selalu percaya selalu ada jalan. Yang tadi Anda berkata bahwa gunung tinggi, tapi Anda akan melihat
Akan ada anak tangga demi anak tangga yang akan membuat Anda dan saya naik melampaui gunung-gunung tinggi. Tuhan akan membawa Anda melompati tembok-tembok tinggi. Karena Anda punya pikiran, memiliki pikiran Kristus. Dan Anda bukan orang kalah. Ingat baik-baik bahwa medan peperangan kita ada di pikiran kita. Ketika pikiran kita sudah menang di pagi hari, maka seluruh hidup Anda menang hari ini. Tapi ketika pikiran kita kalah mulai dari pagi, maka seluruh hari ini Anda penuh dengan kekalahan. Dan Anda akan mengalami hal-hal yang memalukan hidupmu. Tapi ketika Anda datang dan mengizinkan firman Allah yang menguasai pikiranmu, miliki pikiran Kristus, maka Anda jadi pemenang kehidupan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tulis di kolom komentar, saya akan menjadi orang yang menang dalam kehidupanku. Saya memiliki pikiran Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah umat-Mu datang dan biarlah mereka memiliki pikiran Kristus. Kami bukan orang yang kalah. Kami bukan burung emprit. Kami bukan juga ayam kampung. Kami adalah Raja Wali dewasa yang melihat badai sebagai kendaraan untuk kami terbang. Raja Wali tidak pernah menakuti dirinya, tapi dia justru menanti-nantikan badai. Dan dia terbang. Tuhan berkata, kita seumpama Raja Wali, seperti Raja Wali. Dan saya hamba berdoa, pagi hari ini umat-Mu diberikan pikiran Kristus. Mereka memiliki pikiran Kristus dengan rajin membaca firman. Mereka antusias ketika dengar firman. Menerima, mencatatnya, merekamnya. Dan mereka dapat rema dari itu. Lalu mereka dikuatkan. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang. Tapi mereka menjadi pemenang kehidupan. Sehingga mereka menjadi orang yang kuat. Hari ini, mungkin mereka sepertinya ada di jalan-jalan buntu. Kegelapan sedang mereka hadapi. Sepertinya tidak ada pengharapan. Tapi pikiran mereka bukan tanda minus, tapi tanda plus. Adalah jembatan kemenangan untuk mereka melewati masa-masa sukar. Melewati kegelapan pekat. Melewati situasi-situasi yang sulit. Melewati gunung-gunung tinggi. Dan mereka akan sampai di pelabuhan kesukaan. Menikmati semua yang terbaik. Dan menikmati janji-janji Tuhan. Hamba berdoa, materaikan firman-Mu. Materaikan firman-Mu. Materaikan firman-Mu. Kami bukan orang-orang yang kurang, tapi kami orang-orang yang berkelimpahan. Kami bukan orang-orang yang kalah, tapi kami pemenang kehidupan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkati mereka juga pagi hari ini yang sudah menulis pokok-pokok doa mereka. Berdoa kepada Ibu Nela, sudah lama sakit lambung, sembuh. Pulih dalam nama Yesus. Berdoa kepada Pak Uhing Raying, penjualan tanah di Palangkaraya, Tuhan kirimkan orang dengan harga yang terbaik, sehingga tanah ini terjual, nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa kepada Alvin, agar Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik, dalam nama Yesus pintu terbuka, dan Tuhan tolong dia. Berdoa kepada Evelyn, nyeri lutut, sakit di bagian perut, sembuh, pulih, dalam nama Yesus. Kehidupan Tuhan berikan, kekuatan Tuhan berikan, oleh bilur-bilur Yesus kesembuhan terjadi, dalam nama Yesus. Berdoa kepada Justina, mata kemasukan sesuatu dan sembuh dan pulih dalam nama Yesus. Berdoa kepada Robertus dan istri Imaniar, kerinduan mereka untuk memiliki anak sudah pernikahan 14 tahun. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, kandungan sel telur yang terbaik, sperma yang terbaik, dan buah kandungan Tuhan berikan kepada mereka sebagai upah jerih lelah mereka dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan turun, kekuatan Tuhan berikan dalam nama Yesus. Tuhan berdoa kepada Yusuf Timang, dalam nama Yesus untuk kanker kandungan kemihnya. Aku katakan dalam nama Yesus pemulihan terjadi, bilur-bilur Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Aku cabut setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga. Aku cabut sampai ke akar-akarnya. Dan aku katakan out, out, dan out dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi. Berdoa kepada Loni Konda. Berdoa supaya Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa kepada Orpa Rahi. Kekuatan Tuhan berikan. Berdoa kepada anaknya dalam nama Yesus. Mencari pekerjaan sebagai dosen, Tuhan buka pintu sehingga dia akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan panggilannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa kepada Parpandam, kesembuhan operasi kanker usus, pemulihan terjadi, kekuatan Tuhan berikan, anugerah Tuhan berikan. Nah, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus, kasih karunia Tuhan turun, kebaikan Tuhan berikan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.